Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 6.6. Nah, ini tutup bukunya. Jadi kita bikin jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Kita lihat di situ kenapa. Jadi pertama kita kan penjualan kan harusnya totalnya 8 juta. Tapi si toko bergas kan cuma nyetor kas ke PT Afiat 4 juta. Berarti kan harusnya masih punya, kita sebagai PT Afiat masih punya piutang kan, karena toko bergas masih utang ke kita, sisanya dari yang belum diserahkan ke kita. Nah, tapi itu harus dihitung lagi biaya yang dibayarkan sama PT Bergas, karena biayanya harus diganti oleh PT Afiat. Makanya di sini harus kita hitungkan dulu, sama jangan lupa ada komisi penjualan. Komisi penjualannya tadi kan 20%. Itu juga harus kita hitung. Jadi kita lihat di sini biaya jumlah penjualannya kan 8 juta, dikurangi biaya promosi. Tadi PT Bergas bayar berapa biaya promosinya? PT Bergas bayar biaya promosi berapa? Nah, 350.000. Jadi 8 juta dikurangi itu 350.000. Terus habis itu komisi penjualannya berapa? 20% kan? 20% dari berapa? 20% dari nominal berapa? Jadi 20% dari jumlah penjualannya kan 8 juta. Berapa berarti ketemunya? 20% dari 8 juta berapa? Yuk dihitung. 20 ya 1.600.000. Jadi nanti PT Bergas dapat komisi sebesar 1.600.000. Itu dikurangi lagi. Jadi 8 juta itu dikurangin ya Allah, dikurangin 350.000 untuk biaya promosi, sama dikurangin lagi 1.600.000 untuk komisinya PT Bergas. Nah, terus kita tahu piutangnya PT Bergas berapa, itu dari sisanya tadi. Sisanya kan 4 juta yang belum dibayarkan sama PT Bergas. 4 juta itu dikurangin 350, dikurangi lagi 1.600.000, baru ketemu piutangnya toko bergas berapa. Nah, di sini hasil pengurangannya ketemu 2.050.000. Makanya di situ dilihat jurnalnya, piutang toko bergas 2.050.000. Terus konsinyasi keluar biaya promosi itu 350.000. Terus konsinyasi keluar biaya komisi itu 1.600.000. Jadi komisi itu kita catatnya sebagai biaya komisi ya. Terus kreditnya konsinyasi keluar penjualan 4 juta. Paham dari sini cara perhitungan dan cara mencatatnya? Paham kah? Oke. Jadi ingat ya, kita cuman cari piutangnya sama cari pengurangannya itu dari sisa yang belum dibayarkan oleh pihak komisioner. Terus untuk menutup akun pendapatan dan biaya, nah ini masih ingat kan cara apa aja yang ada, akun-akun apa yang perlu dibikin jurnal penutup? Ingat nggak? Mbak Musiani, Mbak Neva ini nama panjangnya siapa ya? Sebentar. Yo, masih ingat nggak yang perlu dibikin jurnal penutup? Mbak Neva ini mbak siapa ya?
Oh, neneng mati. Oke. Halo, mati ta? Mati kah? Nah loh, berarti ada yang masih dengar, ada yang enggak. Kita lanjutkan aja ya, dilihat YouTube. Oke, jadi akun yang harus ditutup itu pendapatan, beban, sama kalau ada privo ya privo. Oke, jadi ini cara bikin jurnal penutupnya, dia langsung digabungkan. Jadi langsung ingat kan kalau perusahaan dagang pendapatannya itu berupa penjualan. Jadi makanya di sini penjualan yang ditutup. Kalau perusahaan jasa ya langsung pendapatan kan kita biasanya nyatetnya. Tapi ini berhubung ini seperti perusahaan dagang, makanya akun penjualan. Jadi di sini debitnya tinggal dibalik kan, karena akun normalnya penjualan di kredit, jadi sekarang karena ditutup masuk di debit. Jadi konsinyasi keluar penjualan di debit 8 juta. Terus yang kreditnya konsinyasi keluar ongkos kirim, konsinyasi keluar biaya promosi, konsinyasi keluar biaya komisi, sama konsinyasi keluar pengiriman barang. Allah, terus selisihnya ketemu berapa? Ini pengiriman barang, kenapa kok masuk sini? Karena di sini pengiriman barang kan dihitung beban pokoknya, beban HPP kan, jadi tetap masuk juga, ditutup. Jadi konsinyasi keluar pengiriman barang kenapa mbak, kenapa nggak bisa dengar? Jadi konsinyasi barang konsinyasi keluar pengiriman barang itu dari beban pokok, makanya tetap kita tutup. Jadi itu total semua 5 juta ditambah 1.600.000 ditambah 250 ditambah 350, ketemunya 7.200.000. Nah selisihnya kan masih ada selisih kan, harusnya yang didapat 8 juta tapi kok di kreditnya cuma 7.200.000. Nah selisihnya itu masuk ke apa yo, selisihnya didapatnya kan 8 juta, kreditnya masih 7.200.000. Nah sisanya itu berarti dicatat sebagai apa? Halo, selisih dari 8 juta dan 7,2 juta dicatat sebagai apa? Selisih antara 8 juta dan 7,2 juta dicatatnya yang lain. Halo, oke, jadi itu dicatat sebagai laba konsinyasi sebesar 800.000. Andai kata kebalikan,